Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rahmat Wijaya SPD MPD. Saya berada di Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Kualifikasi pendidikan saya adalah pendidikan IPA SD, sehingga saya juga mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah pengembangan pembelajaran IPA SD, IPA dasar 1 dan 2, pendidikan lingkungan hidup, dan beberapa mata kuliah lain yang berhubungan dengan pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa di semester 5. Mata kuliah ini akan membahas tentang tantangan abad 21, kemudian Forsi, HOTS, literasi sains, STEAM, kurikulum merdeka di SD, analisis problematika dalam pembelajaran IPA pada abad 21 di sekolah dasar, pengembangan perangkat pembelajaran inovatif berorientasi kebutuhan abad 21 dan praktik pembelajarannya. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi tersebut agar dapat diimplementasikan untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan dunia nyata dalam kehidupan siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tantangan pembelajaran IPA di sekolah dasar pada abad 21, mampu memberikan contoh kegiatan pembelajaran IPA di sekolah dasar berbasis kemampuan abad 21, mampu mengkaitkan kegiatan pembelajaran IPA di sekolah dasar berbasis kemampuan abad 21 dengan kurikulum merdeka, mampu menganalisis problematika pembelajaran IPA abad 21 di sekolah dasar, mampu mengembangkan rancangan perangkat pembelajaran IPA SD sesuai dengan tuntutan abad 21, dan mampu menerapkan rancangan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan pendekatan SCL, Student Centered Learning, kemudian menggunakan model kooperatif, model PBL, model PJBL. Model PBL dan model PJBL adalah salah satu dari indikator kinerja utama PTN yang akan menghasilkan pembelajaran yang inovatif. Dalam mata kuliah ini juga menggunakan beberapa referensi, diantaranya selanjutnya, sistem penilaian ini terdiri dari proyek 30%. Selanjutnya yaitu adalah penilaian praktik sebesar 30%. Selanjutnya penilaian yang lain yaitu berasal dari tes. Hal ini bertujuan untuk mengukur kompetensi pengetahuan mahasiswa pada mata kuliah ini. Yang terakhir yaitu 20% dari aktivitas mahasiswa, yaitu diperoleh dari kehadiran mahasiswa, keaktifan dalam pembelajaran di kelas. Untuk memperjelas bagaimana mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD ini, selanjutnya akan terdapat cuplikan video pembelajaran yang membahas tentang materi STEAM dengan model pembelajaran kooperatif tipe 2-stay. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu lagi di minggu ini dalam perkuliahan pengembangan pembelajaran IPA SD. Nah, tentunya dengan sehat ya. Gimana kabarnya, sehat juga kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih lancar dan diberikan keberkahan dalam ilmu, maka kita berdoa bersama. Berdoa mulai.
Oke, selesai. Selanjutnya saya akan cek kehadiran ya, saudara-saudara. Kayaknya hadir semua ini ya. Hadir. Saya hitung jumlahnya pas nih ya. Selanjutnya kita akan belajar STEAM dalam pembelajaran IPA di SD. Sebelum kita membahas ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang literasi sains khususnya? Kira-kira arti dari literasi aja apa sih? Ya, silakan Mas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak. Saya Surya dengan nilai 3. Sepengetahuan dari hasil ujian pertemuan kemarin, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengakses, menggali atau menggunakan serta merefleksikan suatu informasi dan dapat dia gunakan mungkin dalam kehidupan nyatanya. Iya, oke. Jadi betul apa yang dijelaskan oleh Mas Surya tadi, bahwa literasi itu intinya apa sih? Intinya itu melek. Dia paham apa yang dia dapatkan, dia bisa menggunakan dan dia bisa memanfaatkan gitu ya. Nah, sebetulnya literasi sains itu sangat erat hubungannya dengan STEAM, saudara-saudara. Nah, bagaimana sih hubungannya? Nanti akan kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik STEAM, kemudian mampu memberikan contoh STEAM, mampu mengidentifikasi kegiatan pembelajaran yang menerapkan STEAM, dan juga merancang pembelajaran STEAM. Nah, tentunya saudara-saudara akan dicetak menjadi calon guru ya. Harapannya nanti setelah saudara sudah belajar ini, saudara bisa menerapkan ini di sekolah, sehingga anak-anak nanti akan lebih ceria dan siap untuk menghadapi tuntutan abad 21 saat ini. Nah, saudara-saudara, nah ini dulu itu hanya STEM tanpa A. Loh, kenapa kok di sini ada A-nya? Nah, tentunya ada hal yang berbeda dan khusus, dan itu penting untuk diajarkan. Makanya nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum mengenal kenapa kok ada A-nya, maka kita memahami ini dulu. Nah, memahami tentang apa sih unsur-unsur di dalam STEAM. Nah, STEAM di sini ada S. S itu adalah tentang sains, kajian tentang fenomena alam, melibatkan observasi, pengukuran dan lain sebagainya. Nah, S di sini adalah produk dari ilmu pengetahuan khususnya sains atau IPA gitu ya. Kemudian ada teknologi. Teknologi itu gampangannya kayak gini. Teknologi itu adalah sesuatu yang memudahkan kehidupan kita. Nah, andaikan saudara di kelas ini duduk lesehan tanpa meja, nulisnya di lantai, sulit nggak kira-kira? Sulit Pak. Oke, maka ada kursi yang modelnya kayak punya saudara sekarang. Kursi, ada mejanya. Nah, ini teknologi untuk memudahkan kita untuk menulis gitu. Kemudian ada engineering. Engineering itu apa sih? Engineering itu adalah pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk mendesain, mengkonstruksi, kemudian dari mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia. Jadi sebelum ke teknologi, rancangannya itu adalah engineering gitu ya. Sebelum ada teknologi, ada engineering. Kemudian engineering ini nanti akan didukung oleh teknologi lain gitu. Jadi untuk melahirkan sebuah teknologi itu ada teknologi sebelumnya gitu. Kayak umpamanya kursi ini nggak mungkin cuman didesain aja kalau nggak ada peralatan pertukangannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah matematik. Tentunya kursi-kursi ini didesain sedemikian rupa sehingga cocok dengan ukuran tubuh mahasiswa pada umumnya. Kalau umpamanya didesain sangat besar gitu ya, akan kesulitan kita. Apalagi kalau terlalu kecil akan kesulitan. Beda antara kursi mahasiswa sama kursi anak-anak TK gitu. Nah, itu berhubungan dengan matematiknya gitu ya. Jadi dengan pembelajaran IPA diharapkan memasuki semua konteks ini sehingga pembelajaran itu bermakna.
diawali dengan sebuah permasalahan. Gitu. Oke. Kenapa sih kok membutuhkan STEAM? Kenapa kira-kira? Nih ya, sudah terpampang bahwa ini adalah tuntutan abad 21, saudara-saudara. Tuntutan abad 21 itu sangat beragam, sangat kompleks, yang menuntut siswa bisa kreatif, bisa aktif, bisa inovatif, kemudian kritis, problem solving, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya STEAM, di sini sudah dijelaskan bahwa meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEAM. Bidang STEAM ini sebenarnya banyak. Teknik itu juga bidang STEAM. Guru sebetulnya itu juga bidang STEAM. Seniman itu juga bidang STEAM. Jadi banyak. Tapi menerapkan atau memadukan STEAM ini sehingga akan lebih bermakna. Nanti akan kita lihat contoh produk STEAM dan bukan STEAM. Nah ini ya, sudah kita bahas betulnya penekanan pada keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, problem solving, kemudian creativity, terus kemudian collaboration dan communication. Nah, kalau sudah contoh tentang kursi itu aja tadi sudah masuk semua ini saudara-saudara. Oke, kita lihat ini. Apa kalian bisa melakukan ini? Ngupas bawang pakai kuku? Tidak. Susah. Bisa tapi susah. Masalah nggak? Masalah. Masalah. Apa yang terjadi? Nangis saudara-saudara, perih gitu kan. Nah ini perlu diselesaikan. Berarti harus ada solusi, betul? Sehingga akan muncul ini saudara-saudara. Nah ini adalah teknologi. Ya, fungsi untuk motong. Ada lagi satunya. Ya, fungsinya sama nggak kira-kira? Sama. Nah, kalau teman-teman cewek nih mau masak, sama mau dikasih ini, mau dikasih ini, dikasih yang pink. Kenapa kok pilih yang pink? Lucu. Iya, lebih cantik. Itu keinginan pasar, saudara-saudara. Fungsinya sama-sama bisa ngiris bawang. Lebih murah itu Pak. Lebih murah. Tapi di sisi sini ada art. Sehingga memberikan nilai yang lebih mahal, tapi lebih disukai daripada yang ini, gitu kan? Aja, Pak. Iya. Nah, jadi inovasi di bidang STEAM ada tambahnya art. Itu sangat berpengaruh terhadap permintaan pasar, sehingga art itu sangat penting dimasukkan ke dalam STEAM tadi. Jadi STEAM gitu ya ajaknya. Jadi STEAM. Fungsinya sama, tapi cewek-cewek pasti lebih milih itu, gitu ya. Karena ada tambahan art. Nah ini, sehingga tadinya STEAM jadi STEAM, dan itu penting untuk diajarkan di dalam pembelajaran, dalam pendidikan, sehingga siswa itu nggak asal buat saja, tapi ada estetikanya gitu. Membuat batik ya, ada gambar-gambarnya membuat batik. Ternyata ini juga unsur STEAM, tapi kita sebagai pengajar itu menekankan pada siswa tidak hanya sekedar membatik saudara-saudara, tapi membatik ini menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Nah mungkin bisa kita lihat selanjutnya ya. Nah, mungkin sebelum meminta siswa untuk membatik itu diberikan pengantar sebuah masalah. Masalahnya apa gitu ya. Selanjutnya di sini ada STEAM aspek, yaitu science. Kalau kita identifikasi dari itu tadi, komposisi bahan dan pelarut merupakan perubahan zat, lingkungan. Kemudian teknologinya itu apa? Yaitu inovasi batik ramah lingkungan. Ada masalah tentang pencemaran lingkungan akibat batik sintetis gitu ya. Kemudian ada engineeringnya apa? Perencanaan, desain. Selanjutnya artnya hasil gambar, bentuk dan pola. Matematiknya pengukuran pola dan bentuknya lingkaran. Kemudian simetris, tidak simetris masuk dalam mat. Oke.
Sekarang setelah kita pelajari tentang STEAM, maka kita akan belajar tentang bagaimana menentukan sebuah kegiatan STEAM ini, dan identifikasilah unsur STEAM dalam tabel ini ya. Nah, ini ada tabel, nanti kalian identifikasi sainsnya, teknologinya apa, engineering, art, dan matematiknya. Nah, nanti saudara sebelum membuat ini tentukan masalah yang ingin diselesaikan. Apa sih masalahnya? Kemudian diidentifikasi apa saja unsur-unsur STEAM-nya. Kemudian nanti saudara setelah berdiskusi akan melakukan karakteristik dari to stay to stray gitu ya. Kemarin sudah kita bahas tentang to stray. Kemudian ini saya akan membagikan lembar kerja saudara, nanti kerjakan di sini sehingga nanti mudah untuk dipresentasikan. Ini ya Mas ya. Nah, oke, sebelum ini kalian silakan berbagi untuk membentuk sebuah kelompok berisi 4-5 orang. Kemudian syaratnya yaitu kelompoknya heterogen ya. Oke, silakan. Oke, bisa? Gimana? Bisa. Oke, jadi nanti itu sampean nanti membuat masalahnya apa sebagai perintah membuat rancangannya itu loh. Nah, perintahnya apa, masalahnya apa, kemudian nanti buat desain dari proyeknya kayak apa, baru diidentifikasi masing-masing unsurnya. Kemudian diberikan keterangan juga, ini desain proyek ini untuk membahas materi apa di IPA gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini masalahnya apa? Ini masalahnya apa? Ini masalahnya kalau kita mau beli mobil-mobilan mainan itu Pak, itu kan kalau misalkan pakai baterai itu kan baterainya kan bisa cepat habis, kalau digunakan harus sering beli gitu ya. Sering beli Pak. Sedangkan kalau sering beli berarti kan kita membutuhkan biaya yang lebih gitu Pak. Nah, cara ini kita tuh mau menciptakan mobil-mobilan yang murah ya, bisa dipakai terus, nggak pakai beli baterai terus gitu ya. Oke ya, oke lanjutkan. Hampir selesai ya ini ya. Iya Pak. Oke. Jadi konsep yang dari kita itu dari masalah apa yang timbul di sekitar, dan mungkin dari siswa juga yang mungkin memang bisa punya ketertarikan di bidang seperti bermain musik atau apa Pak. Dan di sini juga melalui langkah-langkahnya kita bisa membuat tradisional bergendang dari kaleng. Dan itu ternyata juga bisa kita integrasikan dengan pembelajaran. Dan nanti mungkin bisa dipikirkan ditambahin tentang teknologinya itu pakai membrannya apa gitu ya, yang mudah didapatkan gitu ya. Oke, bagus, lanjutkan. Sudah selesai semua ya. Setelah pekerjaan kalian sudah selesai, nah sekarang kita akan berpisah dari kelompok asal, nanti menjadi tamu ke kelompok selanjutnya. Nah, jadi kelompok 1 ini nanti 2 orang pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3, kelompok 3 pindah ke kelompok 1. Nah, tuan rumah menjelaskan ke tamunya bagaimana hasil pekerjaan saudara gitu ya. Jelaskan segala macam apa yang perlu dijelaskan, silakan dijelaskan. Kemudian tamunya nanti bertugas untuk menjelaskan hasil dari bertamunya ke teman tadi, teman kelompok asalnya tadi. Begitu ya? Udah paham? Oke, sekarang silakan untuk bertamu ke kelompok yang lain. Oke. Masalah yang kita ambil di sini biasanya kan di lingkungan kita sekarang itu di sini terdapat banyak sekali limbah seperti kaleng bekas, ya seperti botol. Silakan ceritakan, yang habis bertamu ceritakan ke temennya tadi yang habis nungguin rumah, apa yang kalian dapatkan dari bertamu tadi. Ya, oke, kita silakan dilanjutkan. Oke. Oke.
alat musik gendang, betul. Oke. Sekelompoknya silakan, mungkin ada hal yang perlu ditambahkan pada pekerjaan kalian, silakan dibenahi dulu, kemudian nanti silakan dipresentasikan di depan. Oke, untuk itu silakan dibenahi dulu, mungkin ada yang kurang, ada ide lagi, mungkin tentang teknologinya yang kurang atau desainnya yang kurang, silakan ditambahi. Oke. Silakan tambahi. Ya mungkin nanti itu ditambahi hiasan-hiasan ya, mungkin tambah bunga-bunga atau apa gitu ya. Oke, kalau sudah selesai memperbaiki dari hasil diskusinya, silakan mempresentasikan di depan. Kita itu membuat sebuah masalah, yang mana masalahnya itu di sebuah desa Kamal itu sering mati listrik. Kemudian karena desa Kamal itu berdampingan dengan laut, yang mana angin yang di dekat laut itu kan pasti kencang. Kemudian dibuat sebuah solusi dengan membuat sebuah kincir angin seperti ini gambarnya. Kemudian dari kincir angin itu tadi, sensenya itu memanfaatkan perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik dengan memanfaatkan angin yang ada. Kemudian teknologinya yaitu menggunakan kincir angin dengan konsep sederhana, dengan alat bahan kayu, kardus, karton, lem tembak, dinamo, Tamiya, terus habis itu gunting, kabel, dan lampu. Ini itu untuk percobaan sederhana, jadi sebelum menjadi sebuah solusi yang besar, kita membuat solusi mininya dulu. Nah, engineeringnya itu merancang kincir angin. Dari gambar yang kita buat, itu kita membuat kincir angin seperti ini dengan banyak baling-baling sebanyak 4, kemudian kemiringannya 45 derajat, terus menggunakan dinamo. Dinamonya itu diletakkan di sini. Terus kabelnya itu dimasukkan di dalam tiang, jadi biar rapi itu dimasukkan dalam tiang, baru disambungkan ke lampu. Terus habis itu artnya kita mendesain, yaitu memberi warna pada kincir angin yang ada, yaitu warnanya seperti ini. Ini kita itu abstrak ya, jadi abaikan. Ya. Terus matematiknya yaitu mengukur rasio baling-baling dan tiang supaya tidak ada kesenjangan panjangnya. Terus habis itu mengukur kemiringan baling-baling biar baling-balingnya itu bisa muter, karena kalau baling-balingnya nggak miring itu nggak bisa jalan kincir anginnya. Kemudian menentukan banyak dan pola baling-baling. Oke, terima kasih pada kelompok 3, tepuk tangan. Oke, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Mungkin ada tambahan atau hal satu yang lain? Silakan, ya, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya sangat setuju ya dengan apa yang direntangkan oleh teman-teman di depan. Cuman yang ingin saya tanggapi atau saya tanyakan, mungkin apakah ada solusi dari kelompok kalian ketika menerapkan hal tersebut di sekolah dengan penggunaan dinamo? Karena kan biasanya siswa itu masih belum mengerti caranya bagaimana sih untuk input outputnya dinamo itu agar bisa menghasilkan ini listrik yang dari angin itu, dan bagaimana kalau misal gagal nih gak bisa menghasilkan listriknya itu biasanya poin kesalahannya di apanya? Oke. Mungkin teman-teman kelompoknya juga boleh membantu gitu ya, atau pematerinya sendiri boleh gitu. Nah, pertanyaannya tadi intinya gimana kalau gagal? Ya. Cara ngeceknya kayak apa gitu ya? Ya, misal kalau gagal itu sebelum itu kan kita bisa pakai kipas angin gitu, kipas angin yang berkekuatan agak besar untuk mengecek apakah dinamo yang kita gunakan itu bisa berjalan dengan baik atau enggak. Jadi kincir anginnya itu dikasih kayak kipas angin gitu, nanti kalau dinamonya muter terus habis itu kena lampunya, berarti dinamo itu berhasil. Kalau enggak berarti ada kesalahan. Biasanya kesalahannya itu waktu nyambungin kabel ke dinamonya. Kalau enggak gitu posisi baling-balingnya itu kurang tepat sehingga baling-balingnya tidak berputar dengan baik waktu kena anginnya itu. Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, jadi kalau itu nanti mungkin perlu diperhatikan lagi ya, untuk positif negatifnya itu biasanya kebalik, itu yang membuat gagal gitu ya. Oke, sudah bagus apa yang sudah kalian lakukan. Jadi ini tadi adalah produk STEAM. Sebetulnya ini bisa dilakukan di sekolah, saudara-saudara. Siswa pasti juga seneng. Ini juga kebutuhannya siswa. Dia umpamanya habis ini Agustus ya, bikin lampu yang kelap-kelip atau pengen bikin lampu dari LED yang kecil-kecil itu dengan menggunakan angin, itu juga bisa nantinya gitu.
Oke, terima kasih pada kelompok 3 atas partisipasinya. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya, maka dari itu kita akan melakukan kuis ya dengan menggunakan kuisis. Oke, silakan dipersiapkan gadgetnya. Nah, nanti akan kita hitung siapa kelompok yang paling tinggi skornya. Oke, silakan. Silakan di-scan barcode-nya. Oke, kita tunggu ya. Mulainya bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Tepuk tangan. Oke. Kalian di gadgetnya masing-masing ada tertera itu ya, nggak cuman betulnya berapa, tapi ada performance. Nah, itu kalian jumlah dalam satu kelompok, kemudian kalian rata-rata. Nanti kita akan lihat kelompok mana yang memiliki rata-rata tertinggi, gitu ya. Oke, silakan dihitung dulu. Oke, sudah selesai menghitungnya. Sudah, kelompok Pak. 1 berapa? 4.700 Pak. Oke, 4.700. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2? 4.880. Oh, lebih tinggi. Selanjutnya kelompok terakhir. 4.600. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Dari perhitungan ini tadi, rata-rata tertinggi ternyata jatuh pada kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, itu tadi ya rangkaian pembelajaran kita. Nah, kita simpulkan bersama bahwa STEAM itu terdiri dari 5 aspek: science, teknologi, engineering, art, dan juga matematik. Nah, ini sangat penting di dalam dunia pendidikan karena memberikan bekal kepada siswa untuk menghadapi masa depan di dunia nyata. Jadi, dengan harapan saudara nanti bisa merancang pembelajaran STEAM yang bermakna menyelesaikan masalah siswa di dunia nyata juga. Oke, dari sini ada pertanyaan saudara-saudara? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup. Tadi dari karya kalian sudah menggambarkan bahwa kalian semua sudah paham, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.